Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran IPA kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Bersama saya, Pak Pram. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan, serta minyak bumi dan batu bara. Kok bisa minyak bumi dan batu bara? Ya, karena minyak bumi dan batu bara berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun lamanya. Maka, minyak bumi dan batu bara termasuk dalam jenis sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, yaitu air, tanah, batu-batuan, mineral, logam seperti emas, perak, dan besi. Berdasarkan ketersediaannya di alam. Kalau tadi berdasarkan jenisnya, sekarang berdasarkan ketersediaannya di alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan selalu tersedia di alam, walaupun dipergunakan terus-menerus, contohnya matahari dan angin. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat tersedia kembali walaupun dipergunakan terus-menerus, contohnya tanah, air, hewan, dan tumbuhan, dapat kembali pulih kondisinya jika ada perawatan, jika ada pengembangbiakan, jika ada pengolahan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika dipergunakan terus-menerus. Contohnya batu bara, minyak bumi, emas, dan barang tambang lainnya. Bagaimana cara pelestarian sumber daya alam? Pelestariannya bermacam-macam. Kita lihat dulu pelestarian hewan ya. Membuat suaka marga satwa. Lalu juga membuat penangkaran hewan-hewan yang dilindungi. Kemudian melarang dan mencegah perburuan hewan liar, lalu memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan. Pelestarian tumbuhan, menanam tumbuhan di rumah kita, di halaman, di pekarangan yang kosong, kita tanami tanaman atau tumbuhan, melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih tanam, melarang penebangan hutan secara liar, dan memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan. Pelestarian sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Coba lihat gambar-gambar ini. Menghemat penggunaan bahan bakar dengan naik sepeda, naik kendaraan umum, mempergunakan bahan bakar alternatif, kemudian memanfaatkan barang tambang sesuai kebutuhan. Dan dengan melestarikan sumber daya alam, kita juga melestarikan lingkungan loh. Perlu teknik pengolahan limbah atau sampah, khususnya sampah-sampah yang sulit diurai oleh alam, supaya lingkungan kita tetap terjaga dari banyaknya sampah. Maka dilakukan reuse, reduce, dan recycle. Apa itu? Kita mulai dari reduce dulu. Ini yang paling utama untuk dilakukan adalah reduce. Reduce, mengurangi sampah dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat menjadi sampah. Contoh kegiatan reduce, mengurangi penggunaan tas plastik dengan membawa tas belanja kain dari rumah. Mengurangi penggunaan masker medis dalam aktivitas sehari-hari, kecuali tentu saja bagi tenaga medis ya. Mengurangi pemakaian tisu, dan memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Itu reduce.
Sekarang kita akan lihat reuse. Apa itu reuse? Reuse adalah mengurangi sampah dengan cara mempergunakan kembali barang-barang bekas pakai, baik untuk fungsi yang sama atau untuk fungsi yang lainnya sesuai dengan namanya, reuse, digunakan kembali. Contoh kegiatan reuse: kaleng bekas susu atau kaleng bekas biskuit dijadikan celengan, menggunakan masker yang dapat dicuci kembali lalu dipakai kembali setelah bersih, menggunakan tas belanja dari kain, menggunakan sapu tangan, plastik kemasan air mineral dijadikan pot tanaman, dan menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Bagaimana dengan recycle? Recycle adalah mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang baru yang memiliki nilai jual. Contohnya, kertas bekas didaur ulang menjadi karton, plastik bekas kemasan minum didaur ulang menjadi barang-barang baru berbahan dasar plastik. Pengolahan sampah organik menjadi kompos, pengolahan kotoran hewan menjadi biogas, itu termasuk dari kegiatan recycle. Demikian pelajaran bersama saya hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.